Halo Libra, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Libra, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik, ini bacaan asmara kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga 7 bulan Agustus 2026. Seperti biasa, sebelum Mari memulai bacaannya, Mari harus kasih tahu kamu dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Libra saja. Dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting Mari harapkan kamu mampu untuk berbijaksana ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini. Baik, langsung ini dia. Nah, ada energi dari Temperance ya. Kemudian ada energi dari Ace of Cup reverse, Two of Cup reverse. Berikutnya ada energi dari Ace of Wands lagi-lagi reverse. Kemudian ada di sana. Baik. Kemudiannya ada di situ ya. Berikutnya ada di sini ya. Nah, kemudiannya ada di sini dan berikutnya ada di sini. Wah. Ya. Begitu ya. Nah, jadi kalau melihat begini, nampaknya memang kamu sedang menunggu dia ya. Kamu sedang menanti seseorang gitu loh. Kamu sedang berharap kepada seseorang. Ini kalau Mari lihat. Ini terutama nanti akan menjadi lebih intens ya. Pikiran tentang dia, harapan tentang dia, perasaan tentang dia hadir dalam dirinya kamu gitu loh. Dan bahkan kamu bisa kayak berharap seseorang ini tuh datang. Seseorang ini tuh nongol. Minimal ya melalui chattingan gitu lah. Tiba-tibanya dia say hello sama kamu gitu. Atau kemudian ketika kamu mengambil tindakan untuk mengawali ya berkomunikasi dengan dia, maunya kamu balasan dari dia itu tuh cepat kamu terima gitu ya. Misalnya kayak kamu nanti akan berusaha untuk chatting dia duluan gitu lah. Nah, ketika kamu chatting dia, maunya kamu lepas kamu chatting hanya tunggu hitungan detik sudah ada balasan dari si pasangannya kamu ini atau si seseorang sedang kamu pikirkan ini. Gitu. Kayak kamu bisa rindu berat ya sama dia ya. Rindu berat. Seperti kayak kamu terhubung kembali dengan kuat ya kepada si seseorang ini. Gitu. Kayak ada sebuah kebutuhan yang tiba-tibanya datang di dalam dirimu gitu loh. Kebutuhannya itu tuh bukan kebutuhan tentang apa gitu kali ya. Tapi kebutuhan tentang kehadirannya dia dalam hidupnya kamu gitu loh. Gitu. Dan nanti kamu bakalan sibuk ini nyari informasi tentang dia. Akan banyak nanti aktivitas stalking yang kamu lakukan. Gitu. Nanti kamu boleh agak-agaknya memang cukup resah ini kalau Mari lihat ya. Macam ada gaya kekanak-kanakannya kamu nanti gitu loh. Ya contohnya kayak stalking lah. Ya misalnya kamu ini selama ini paling sebel gitu ya. Paling gak suka kalau stalking. Kayak dianggap itu tuh adalah permainan bocah, stalking anak orang gitu ya. Nah tapi justru kamu nanti bisa tuh sibuk ya bikin fake account misalnya gitu ya. Kalau tidak ada dapat kabar tentang si dia atau dari si dia, Mari bilang kamu bisa kemerungsung juga ini. Bisa heboh sendiri juga ini kamu. Gitu ya. Bisa datang penasaran ini, loh mana ya orangnya ya. Gitu. Nanti juga makin banyak kamu dapat informasi tentang dia, makin sering kamu stalking dia. Kok nanti jadi makin kuat ya keinginan kamu untuk terhubung dengan dia gitu loh. Jadi nanti tanpa sadar kamu bisa cari perkara untuk dirinya kamu sendiri gitu loh. Entahlah, seolah-olah kamu itu tuh kayak orang yang lagi gabutan gitu ya. Lagi banyak waktu luang sehingga kamu mau mensibuk-sibukkan diri perihal tentang si seseorang ini. Gitu loh. Ini kalau Mari lihat tentang si dia dari masa lalunya kamu ini ya. Kalian pernah deket, walaupun itu bareng sebentar gitu ya. Tapi ingin lagi nih ketemu sama dia gitu.
Apalagi kalau ternyata kalian itu tuh sudah sempat lama terkoneksi ya. Jadi datang rasa rindu yang kata Mari ini tuh seperti seolah-olah tiba-tiba gitu ya. Teringat-ingat lagi sama si dianya. Goncang lagi nih gara-gara si dia gitu loh. Macam tidak ada angin, tidak ada hujan gitu ya. Seolah-olah dia kayak cilukba aja gitu datang ke kepalanya kamu, datang ke hatinya kamu gitu. Dan ada semacam rasa candu untuk terhubung lagi. Itu loh di sana. Ada kepentingan kamu kalau Mari nampak. Dan bisa-bisa kamu gak sabar gitu loh. Kamu gak sabar. Makanya tadi karena kamu gak sabar bisa kamu agaknya nekat. Mau hubungin dia duluan. Itu. Padahal ini bisa-bisa Mari nampak ya. Energi seseorang yang udah pernah juga ini kamu berusaha untuk hubungin dia ya. Dan ini adalah kali kesekian nih percobaannya kamu ngecolek dia gitu. Dan tentu karena ini upaya kali sekian adalah harapannya kamu. Colekannya kamu ini tuh direspon baik, direspon cepet sama si dianya gitu. Karena percobaan pertama entah itu gagal gitu ya, kurang memuaskan responnya, mau coba-coba lagi di sini. Ini tuh kalau Mari lihat kayaknya bukan karena kamu cinta ini sama dia ya. Bukan. Nampaknya ini orang juga bukan yang istimewa-istimewa banget bagi kamu. Enggak. Tapi jangan-jangan ketika kalian pernah terhubung dulu ada kesan baik tentang si dia gitu loh. Ada memori baik tentang si dia bagi kamu. Gitu. Itulah yang memancing jadinya kamu rindu ingin terkoneksi gitu. Bukan rindu asmara ini. Bukan rindu sebab cinta. Enggak. Gitu. Karena beberapa pun Mari lihat bisa-bisa ini kayak hubungan casual. Kayaknya lebih cocok sih ini bacaannya ke hubungan yang casual. TTM-an gitu, HTS-an gitu ya, istilah-istilah anak muda zaman sekarang ya. Nampaknya ke situ sih. Karena ini tuh komitmen kuat enggak ada. Baik bagi kamu dalam dirimu, baik dalam dirinya dia. Mari bilang kayaknya enggak pernah ada gitu loh. Ya, mungkin kalian pernah intens untuk beberapa saat gitu ya. Atau sempat kenalan dan kondisi kenalannya itu tuh walaupun cuma sebentar tapi berkesan. Gitu. Ya. Jadi ada pernah terskip tentang hubungan ini dalam hidupnya kamu. Pernah. Gitu. Loh, namanya juga hubungan casual kan. Jadi mau dilewatkan pun rasa-rasanya kayak bukan sesuatu yang dianggap merugikan gitu loh. Nggak sayang juga kalau nggak mengambil kesempatan ya kemarin-kemarin hari untuk terhubung dengan intens ya sama si dia gitu. Hanya ya gimana namanya kalau orang sempat kenal gitu ya, sempat deket, sempat ada pengalaman baik gitu ya. Jadi kayak seolah-olah pengen diulangin lagi gitu, pengen dicicipin lagi pengalaman seperti yang kemarin-kemarin. Nah sementara si seseorang yang kamu tunggu-tunggu ini nampaknya Mari enggak juga sih nungguin kamu, enggak juga. Itu loh. Mari bilang dia kondisinya sekarang pun kayak tidak tertarik ini ya untuk dideketin sama kamu, apalagi untuk mendeketin kamu. Enggak tertarik dia. Mari lihat. Enggak ada alasan gitu loh. Enggak ada kepentingan. Gitu. Sama sekali enggak ada kepentingan. Mengingat kamu pun rasa-rasanya Mari enggak ada ini energi dari si dia. Enggak ada. Dia memang masih membuka jalur komunikasi ataupun interaksi dengan kamu ya. Tapi walaupun demikian
ya dia nggak punya alasan ya untuk memakai jalur itu biar terhubung dengan kamu. Nggak ada. Kalau kamu rindu, dianya nggak rindu. Kalau kamunya punya kebutuhan sesuatu dari dia, dianya nggak punya kebutuhan untuk memberi ke kamu. Dan juga nggak ada butuh sesuatu untuk diberikan oleh kamu. Nggak ada. Itu loh. Nah, jadi kalau kamu chatting dia atau kamu berusaha untuk menghubungi dia, apakah dia akan merespon? Ya, dia akan merespon. Tapi responnya dia itu tuh mari lihat tidak seperti respon yang kamu harapkan. Tidak. Gitu loh. Ujung-ujungnya bisa ini ya, cepat atau lambat akan mengecewakan kamu. Kalau kamu berusaha untuk terkoneksi kembali dengan si dia. Gitu loh. Kalaupun dia punya harapan terhadap kamu, bisa-bisa itu harapannya kamu jangan deket-deket sama aku dulu. Nggak usah colek-colek. Gitu loh. Kalau dia pun punya harapan. Gitu ya. Bukan kayak telepon aku dong. Chatting aku lah. Gitu. Colek aku dong. Nggak ada. Ayolah caper sama aku gitu. Cari perhatiannya aku lah gitu. Nggak ada. Nggak ada. Di sana. Kalau dia bisa boleh bilang sama kamu, jaga jarak. Kalau dia bisa ngomong sama kamu ya, jaga jarak aja. Gitu sih dianya. Makanya nanti misalnya kalau kamu bilang, halo, assalamualaikum gitu ya. Apa kabar kamu di sana? Nah, Marlet bisa-bisa males dia tuh ngejawabnya. Gitu lah. Kalaupun dia jawab, ya halo, waalaikumsalam. Aku baik-baik aja. Udah, kamu gimana? Aku sehat kata kamu. Terus kamu ngajak lagi ngobrol. Bisa-bisa itu obrolan kamu berikutnya nggak bakal dia tanggapi lagi. Ya paling-paling dia read. Gitu. Karena nggak ada kebutuhan soalnya. Untuk bersaparia dengan kamu. Gitu loh. Ya. Bertegur sapa itu tuh bukan sesuatu yang dia enjoyin gitu. Ngeflat aja udah perasaannya dia enggak ya. Aduh aku di chatting nih. Ih senengnya. Ih aku di telepon. Oh bahagianya. Mari bilang sih nampaknya nggak ada ya energi dari si dia seperti itu ya. Biasa aja loh. Ini orang chatting. Ngapain chatting? Gitu aja dia. Atau oh ya chatting. Udah. Itu nggak disambut dengan hangat di kedatangan dari dirimu, nggak. Tuh mari lihat ya. Jadi karena nggak ada apa-apa soalnya tentang kamu itu tuh bagi si dia, nggak ada apa-apa itu loh. Bisa-bisa apa yang ada melintas lalu nanti yang menjadi memorinya kamu sama si dia, itu tuh enggak dia inget itu. Mari lihat. Jadi bisa-bisa kamu kayak punya kesan ya. Kamu bisa punya kesan baik tentang si seseorang ini. Namun si seseorang ini tuh tidak gitu lah. Nah, makanya kalau misalnya nih kamu ngajak dia ketemuan gitu ya. Dia boleh itu tuh menolak. Itu loh. Menolak. Lah untuk ngebalas chattingnya kamu aja pun dia males hati. Males hati. Apalagi mau ketemuan gitu. Ya. Kayak lagi gak mau berurusan apa-apa sama kamunya. Tuh. Makanya tadi kata dia jaga jarak. Ya aku kenal kamu. Aku tahu kamu. Aku ingat kamu. Tapi hanya itu aja, tidak lebih. Itu loh. Jadi hampir-hampir dia lupain perihal tentang dirimu. Misalnya kamu ingat, oh sempet tuh ada adegan romantis antara kamu dengan dia, pegangan tangan kayak ketika nyebrang jembatan, si manis jembatan Ancol misalnya gitu ya. Jembatan merah sana, Ampera sana. Kamu ingat, oh itu pengalaman yang berkesan gitu. Kalau kamu ungkit itu ke dia,
Bisa-bisa dia, oh iya kah, apa ada ya begitu ya. Bisa gitu dia tuh. Apa ada, kok aku nggak inget ya. Gitu sih dianya. Jadi nampaknya Mari tidak bersambut dengan baik nanti ya upayanya kamu untuk ngecolek dia. Gitu. Nah terlebih-lebih kalau kalian hanya masih sempat kenalan doang gitu ya. Nggak ada kesan apa-apa yang dia tangkep dengan momen perkenalan kalian yang kemarin. Nggak ada kesannya. Gitu, biasa aja seperti kenalan dengan selayaknya kenalan sama orang gitu loh. Gitu ya. Dan nggak usah heran nanti kalau apabila dia canggung gitu ya untuk merespon kamu, canggung di situ, nggak suka, bahkan ada gitu, nggak suka, ada rasa-rasa risihnya gitu, karena tak punya bonding emosional dengan kamu, baik kalian baru kenalan sebentar atau sudah sempat menjalani aktivitas kedekatan sekian lama gitu ya. Tapi perihal tentang rasa ke kamu udah putus ini. Mari nampak ya, putus. Itu loh. Kayak gak pernah ada bonding emosional terjadi di antara kalian berdua. Itu ya. Nah jadi kayak harapannya kamu bisa-bisa harapan sendiri aja gitu loh. Ya. Bukan harapan yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Bukan. Di situ ya. Jadi ya kalau kamu misalnya tertolak gitu ya kedatangannya kamu ke si dianya, ya udahlah, terima-terima aja lah gitu ya. Karena lagi-lagi entah ada kepentingan untuk boleh terhubung sama kamu menurut si pasangannya kamu ini, nggak ada, gitu loh. Jadi siap-siap untuk kecewa ya. Siap-siap untuk kecewa gitu ya. Kamu punya hak untuk ngecolek dia ya, kamu punya hak untuk berharap supaya terkoneksi sama dia, tapi dia juga punya hak mau akan seperti apa si dianya itu tuh merespon kamu gitu ya. Nah jadi nggak usah pakai acara sensi-sensi nanti, soalnya kamu bisa sakit kepala juga kamu di sini. Itu loh, galau juga, kesel juga kamu. Habis nanti energinya kamu sebab karena jengkel ya sama si seseorang ini. Jadi baik-baik jaga moodnya kamu ya. Oke baik. Nah jadi dalam bacaan kita kali ini hadir energi Sagittarius, berikut energi dari Taurus, Virgo, Capricorn, Aquarius hadir di sana, Libra ada, Gemini ada. Kemudian energi dari Virgo ada Sagittarius, Leo, Aries, Pisces, Scorpio, Cancer menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan sekarang. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.